Tuhan Yesus mengatakan kepada kita bahwa doa haruslah tekun. Jangan menyerah. Karena ketika waktunya tepat untuk berdoa, Bapa pasti akan menjawab kita. Yesus lalu menceritakan sebuah perumpamaan, yaitu perumpamaan tentang hakim yang tidak adil. Ada seorang hakim. Ia adalah hakim yang tidak adil. Hakim yang tidak adil ini tinggal di sebuah kota di mana ada seorang janda. Janda itu sering datang kepada hakim itu dan berkata, "Hakim, tolong belalah aku, karena lawanku menyakitiku. Tolong belalah aku." Pada awalnya, sang hakim berkata, aku malas sekali mengurus janda miskin itu. Ia sama sekali tidak memberiku suap atau uang apapun. Apa untungnya bagiku jika aku membelanya? Jadi ia mengabaikannya. Namun janda yang miskin itu terus datang kepada hakim itu dan berkata, "Hakim, tolong belalah aku." Hakim itu berkata, "Nanti saja dulu." Beberapa hari kemudian, janda itu datang lagi dan berkata, "Hakim, tolong belalah aku." Akhirnya hakim itu merasa sangat terganggu. Ia berpikir dalam hatinya, "Meskipun aku tidak takut akan Allah, dan tidak menghormati siapapun, janda miskin ini terus datang menggangguku. Aku benar-benar tidak tahan lagi. Baiklah, aku akan membelanya." Jadi, hakim ini tidak takut akan Allah, dan tidak menghormati manusia. Tetapi karena janda miskin itu terus-menerus datang mengganggunya, akhirnya ia terpaksa membela janda miskin itu. Lalu, mengapa Tuhan Kristus menceritakan hal ini? Ia berkata, "Dengarkanlah apa yang dikatakan oleh hakim yang tidak adil ini. Jika umat pilihan Allah berseru siang dan malam kepadanya, apakah Allah akan terus menunda dan tidak menjawab? Aku katakan kepadamu, Allah akan segera membalas dendam bagi mereka. Ketika Anak Manusia datang, apakah ia akan menemukan iman seperti ini di bumi?" Artinya, di masa depan akan ada banyak umat Allah yang dianiaya dan banyak yang dibunuh. Mereka berseru siang dan malam kepada Allah, menceritakan penderitaan mereka kepadanya. Apakah Allah akan terus menunda dan tidak peduli, serta tidak membalas dendam bagi orang-orang yang benar? Tidak. Allah akan segera membalas dendam bagi mereka. Sebab Alkitab berkata, Ia tidak akan terus diam lagi. Ketika malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, rahasia Allah akan digenapi. Pada saat malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, keturunan perempuan itu akan bangkit dari kematian. Setelah itu, Bapa akan memakai keturunan perempuan itu untuk membalas dendam bagi anak-anak segala bangsa dan bagi umat Allah. Ia akan memakai keturunan perempuan itu untuk menghancurkan orang-orang jahat. Ketika orang-orang jahat dihancurkan, itu berarti Allah telah membalas dendam bagi mereka. Dan kehidupan kekal bagi orang-orang benar. Itulah kehendak Allah. Jadi, ketika Tuhan mengajarkan hal ini kepada kita, sebelum kedatangan Anak Manusia, meskipun roh Tuhan ada di dalam diri seseorang, dan ia mewakili Tuhan, sebelum Anak Manusia datang kembali sebagai wakil Tuhan, akan ada banyak sekali orang yang mengalami penderitaan dan dibunuh. Pada saat itu, kita harus memiliki iman. Iman seperti janda itu. Kita harus memiliki iman seperti itu untuk meminta pembelaan dari hakim. Kita harus percaya kepada Tuhan. Yakin Tuhan pasti datang pada waktunya. Dan membalas dendam bagi kita. Kemuliaan bagi Bapa. Amin.